Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang sudah mampir ke channel aku. Ya, tema sekarang aku akan bahas apa ya? Nah, ini kisah nyata. Jadi ada kuntilanak yang berambut panjang yang dirindukan Cahyo. Gimana ceritanya? Check it out ya. Kisah kali ini katakanlah ada sosok pemuda yang bernama Cahyo. Cahyo ini lulus tahun 2009. Ya, dia masih anak SMA ya, memang masih imut-imut, kinyis-kinyis. Dia tipe sosok pemuda yang giat belajar, pantang menyerah. Tapi untuk kali ini, di tahun ini dia tidak lulus masuk universitas perguruan tinggi negeri yang dia inginkan. Tapi dia tidak menutup kemungkinan untuk mencobanya di tahun berikutnya. Walaupun ya katakan Cahyo ini tidak lulus, dia gitu-gitu juga rajin belajar. Dia terus coba, dia kan memang mau coba ya di tahun berikutnya ya untuk memasuki universitas yang dia inginkan. Dia terus belajar, tapi di sela belajarnya itulah dia pun sambil mencari pekerjaannya untuk bisa menyambung kehidupannya. Oke, singkat cerita, dia berusaha untuk melamar pekerjaan ke perusahaan swasta. Ya, katakan dia bekerja di perusahaan swasta di wilayah atau kota Solo ya, wilayah daerah dia, sebagai sebagai staf admin. Tapi nggak berlangsung lama, cuma 3 bulan saja. Setiap Cahyo pulang kerja itu nggak pernah pulang tuh sore ya, dia selalu pulang di atas jam 9, maksimal tuh jam 10, jam 11 malam, yaitu dia sudah harus meninggalkan kantor atau barangkali dia lembur, nggak tahu ya. Tapi memang sebagian orang memang lumrah ya kerja untuk mungkin mencari pengalamannya untuk nanti bisa melangkah selanjutnya. Dia sudah memiliki pengalaman kerja yang kerja yang berdedikasi penuh gitu, dengan pulang jam 11 malam atau bagaimana. Itu hitungan perusahaan untuk karyawan yang seperti itu, apa hitungannya lemburnya? Berarti wow banget ya, setiap malam kalau pulang jam 11 malam sekitar jam segitu ya, berarti memang karyawan tersebut mengejar lembur karena ada uang insentif di dalamnya. Oke. Jadi ya lumrahlah karyawan pulang di atas jam 9 itu di daerah itu. Oke. Jadi pada suatu malam ya, Cahyo harus terpaksa pulang memang jam 11 malam. Adalah suatu malam si Cahyo ini pulanglah setengah 2 dini hari. Jadi dia merasa mau pulang ke rumahnya takut gitu. Kenapa kok dia mau pulang ke rumah aja takut? Karena dia banyak mengalami keanehan di kantornya. Ya, pada saat itu dia bekerja hingga larut malam dan teringat pada saat itu malam Jumat. Selama di kantor itu dia merasakan banyak hal yang aneh ya, dari merasakan mual, pusing hebat, hingga ketakutan yang teramat sangat. Dia putuskanlah untuk tidak melanjutkan pulang ke rumahnya. Cahyo mengalami hal yang tidak mengenakan di kantor itu karena saat itu adalah malam Jumat. Memang kenapa? Ada apa dengan malam Jumat? Bagi kebanyakan orang, malam Jumat memang malam yang menyeramkan. Bagi beberapa atau kebanyakan orang, tidak semua ya. Tapi nggak bagi Cahyo. Cahyo justru menyenangkan melewati malam Jumat. Nah, ketika dia di kamar mandi ya kan, dia merasakan hal yang aku jadi agak malas ya untuk pulang. Rasa takut yang betul-betul dia rasakan gitu. Jadi udahlah, sebaiknya aku di kantor aja lah ini katanya. Jadi aku nggak melanjutkan untuk pulang ya, karena memang pekerjaannya baru selesai setengah 2 dini hari. Oke, pekerjaan apa yang selesai baru jam segitu ya? Cahyo sempat galau. Aku pulang nggak ya setengah 2 ya kan, badan dia udah merasa lelah ya kan, perasaan di kantor pun dia udah nggak enak, seharian itu dia kerja ya kan, pun kerjaannya selesai setengah 2 malam gitu. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk pulang bersama rekan kerjanya di waktu setengah 2 malam tadi. Tapi kalaupun
si Cahyo itu pulang bersama rekannya ya, dia berjalan bersama dengan rekannya itu hanya sampai pertigaan atau perapatan. Dari situ ya sudah pisah. Nah, pertigaan tadi, simpang tadi dari kantornya itu nggak terlalu jauh, jadi bareng dengan temannya itu ya dari kantor sampai ke simpang itu aja. Dari situ dia sudah berpisah. Pada malam itu ya, motor Cahyo itu mengalami nggak bisa di starter, mogok lah itu, karena dia yang paling terakhir pulang, mogok pula ya kan, susah di starter. Tapi akhirnya lama-lama bisa diatasi ya, gimana pun dia tetap pulang ya, berhati-hati, pelan-pelan, khawatir nanti tuh motor mogok lagi gitu. Nah, nggak lama dia merasa di jalan itu menabrak sesuatu. Seperti kayak dia di jalan itu merasa agak pusing, entahlah kenapa gitu ya. Nah, terus tiba-tiba dia menabrak mobil dari belakang gitu. Karena entahlah dia sadar atau nggak sadar, adalah di suatu jalan, di perjalanan dia mau pulang, dia nabrak mobil dari belakang. Setelah menabrak, si Cahyo pun jatuh, gubrak, jatuhlah dia ya. Tapi dia merasa ada yang menimpanya dia dari belakang, itu sangat berat. Kemudian si Cahyo nengok ke belakang, oh my god, ada mbak yang mirip Kunti, dan itu tatapan sorotan matanya tajam sekali melihat Cahyo, dan dia bingung ya, dia kaget gitu. Ya akhirnya dia menghiraukan lah si mbak itu, dia berusaha bangkit pelan-pelan, terbangun ya, terus dia menghiraukan si mbak yang mirip Kunti tadi. Kira dia cek, sebagian tubuhnya nggak ada yang lecet sama sekali, cuma ada rasa seperti kayak kesleo, ya mungkin di bagian jari tangan pas ketika dia tidak bisa terkontrol gerak stang motornya barangkali ya, tapi nggak ada lecet sama sekali. Kemudian dia cek juga itu mobil yang ditabrak dia itu, tapi memang nggak ada orangnya, tapi ada lah di situ lecet-lecet sedikit gitu ya. Dia cek juga orangnya kok nggak ada gitu. Akhirnya dari situ si posisi mobil tadi kan ada di samping jalan ya kan, depan kebun. Jadi mobil itu kan di pinggir jalan, di depannya tuh kebun kosong, tidak ada memang satu orang pun yang ada di jalanan tersebut gitu. Kemudian dia baru sadar gitu, dia tengok lagi ke belakang, mbak yang mirip Kunti tadi udah nggak ada, entahlah kemana perginya. Padahal itu dari parkiran, bukan parkiran, dari mobil yang diparkir di pinggir jalan kan, depannya kebun kosong, di belakangnya pun nggak ada orang yang berlalu lalang gitu ya. Memang jalan itu bukan jalan yang untuk dilintasi orang. Secepat itu udah nggak ada. Cahyo pun dalam keadaan dia bingung gitu kan, kemana lah perginya mbak itu tadi kan. Terus dia, ayo sudahlah, dia melanjutkan lagi perjalanannya gitu. Terus nggak habis pikir dia selama perjalanan selama gini, kecepatan dia 40 km per jam, nggak kebut kan itu, tapi dia jatuh. Ketika jatuh itu rasanya kok kayak sakit sekali, menubruk sesuatu tuh yang kayak dahsyat gitu ya. Tapi dia lihat tidak ada yang lecet sama sekali. Nah terus tiba-tiba dia melihat mbak yang mirip Kunti dengan rambut menjuntai panjang. Dia mikir itu siapa gitu. Terus dia juga mikir gitu, kenapa ketika dia jatuh kok si mbak itu juga ikut jatuh? Berarti dia membonceng si mbak itu kan, iya kan, dari kantornya. Akhirnya dipikir lagi sama si Cahyo tuh, oh aku pernah lah ketemu sama mbak ini 7 hari yang lalu. Teringatlah dia dengan sosok mbak ini, mbak Kunti ini tadi ya kan. Berarti apa ya, dia kalau pulang selama ini dia ngikut atau kayak mana, nggak ngerti lah ya. Tibalah si Cahyo di rumah, tetep aja dia berpikir itu mbak itu siapa ya, apa iya dia ikut apa enggak ke rumah itu, ke rumah dia tuh kalau dia pulang gitu kan. Cahyo ternyata dia punya pacar ya, jadi dia berinisiatif ingin menghabiskan waktu bersama pacarnya. Dia ke Tawangmangu, suatu kota ya di daerah Jawa Tengah, tempat wisata. Dia menghabiskan waktunya bersama pacarnya. Dan kenapa pula dia ketemu lagi dengan sosok mbak ini ya kan, di depan rumahnya pun pernah dia ketemu sama mbak ini, mbak Kunti ini. Dia bingung, oh berarti selama ini dia selalu ngikut ya ke rumah pulang. Ya pada akhirnya Cahyo memutuskan untuk keluarlah aku dari pekerjaan itu, katanya gitu kan. Udah dia harus bertempuh dengan jarak yang jauh,
pulang kerja pun tengah malam, dan selalu ada cerita ya di balik itu yang selalu diikuti ya kan, itu tidak membuat dia nyaman. Pada akhirnya Bulat sudah tekad Cahyo untuk keluar dari perusahaannya dan dia kembali menganggur, tapi dia kembali fokus dengan tujuan utama dia, yaitu menggapai cita-cita dia untuk tahun depan dia mengikuti SNBPTN. Jadi seleksi mahasiswa di jalur prestasi dengan mengikuti seleksi tes untuk bisa masuk universitas pilihannya. Tapi kalau memang Cahyo tidak pun masuk universitas negeri, dia tetap ingin ingin tetap kuliah di universitas apapun yang bisa menjadikan dia itu sebagai mahasiswa atau menjadikan dia sarjana. Dia tidak saja berhenti di situ SMA. Dan semenjak Cahyo keluar, dia sudah tidak pernah atau jarang ketemu lagi dengan Mbak Kunti tadi. Jadi fix ya, ketika Cahyo kerja, berarti selama itu Mbak Kunti mengikuti Cahyo. Entah dia ikut pulang, entah sampai di kantor saja dia mengamati, entah bagaimana. Tapi pada akhirnya Cahyo merindukan sosok itu. Kok rindu sama Kunti ya. Sampai di situ aja cerita dari saya. Jangan lupa klik subscribe, loncengnya dibunyikan juga, klik like, kalau bisa kasih komen juga. Terima kasih sudah mau mampir dan mengikuti jalan cerita kisah nyata yang saya bacakan di sini, saya ceritakan di sini. Jangan segan-segan untuk terus mengikuti akun channel aku. Sampai ketemu lagi di akun channel berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.